Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Setelah beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang framework Laravel, kemudian kita sudah mengenal environment atau lingkungan pengembangannya, ya, ada rute, ada controller, ada view, ada migration, ya, eh, sampai kita bisa membuat query builder untuk create, read, update, dan juga delete. Nah, kalau saya mau recall kembali, kemarin kita sudah bisa membuat paling tidak eh, seperti ini ya, untuk menampilkan data kita yang dari database, kemudian kita bisa ada menu untuk editing, sampai delete, dan juga satu lagi kita bisa tambah barang, ya, seperti ini. Nah, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas bagaimana supaya tampilan atau UI, user interface dari aplikasi kita itu tidak apa namanya, ya, tidak seperti ini ya. Ini kan kurang menarik ya, masih sangat konvensional. Nah, bagaimana supaya tampilan itu menjadi elegan, cantik, ya kan, user bisa nyaman memakainya. Nah, oleh karena itu kita perlu ada yang namanya eh, pengembangan di sisi front end-nya. Nah, kali ini kita akan membahas satu framework ya, satu framework atau satu kerangka yang digunakan untuk membangun front end. Selama ini kan kita menggunakan framework Laravel adalah untuk membangun back end-nya ya, atau processing di balik semua itu gitu kan. Nah, ketika kita ingin memperbaiki tampilan kita, kita ingin mengubah tampilan kita, maka yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan adalah kita menerapkan sebuah framework CSS ya, Cascading Style Sheet ataupun JS JavaScript di tampilan kita. Nah, tampilan itu apa? Di view ya, di view ya, yang atau yang kita kenal kemarin di blade-nya. Nah, di view atau di blade-nya inilah yang kita akan terapkan ya, applying ya, CSS dan juga JavaScript. Nah, kalau secara native ya, native lagi kita berangkat secara native, maka membuat CSS dan membuat JavaScript itu adalah sesuatu yang tidak mudah, ya. Karena itu di bahasan pemrograman berorientasi platform ini, bagaimana kita menerapkan platform-platform CSS ya dan juga JavaScript sehingga ketika itu diterapkan bisa membuat tampilan atau view kita jauh lebih menarik ya, jauh lebih sederhana tanpa kita harus build dari nol CSS-nya seperti apa, gitu kan? Nah, teman-teman, salah satu framework CSS yang cukup powerful dan juga terkenal adalah Bootstrap ya. Bootstrap itu ketika muncul dia memperkenalkan diri sebagai website yang responsif ya. Itu mengikuti ukuran layar tanpa mengacaukan tampilan gitu kan. Nah, oleh karena itu kita akan gunakan framework Bootstrap ya sebagai salah satu framework untuk kita membangun front end-nya atau CSS-nya dan juga uh, JavaScript-nya. Karena itu pastikan koneksi internet kita jalan, koneksi internet kita menyala. Teman-teman silakan masuk ke getbootstrap.com ya. Saya kopikan di sini. Jadi langkah pertama silakan masuk ke ini ya, getbootstrap.com. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke getbootstrap.com ya, maka kita akan dapat tampilan seperti ini ya. Teman-teman klik saja download ya. Download ini kita akan mendownload resources sumber daya seperti halnya kemarin kita download Laravel ya. Kalau download Laravel kemarin kita lewat terminal ya dengan perintah untuk mengambil resources lalu kita tunggu. Nah, ini teman-teman bisa langsung download lewat UI yang ada di Get Bootstrap ini. Teman-teman klik download. Nah, Laravel Bootstrap yang sekarang itu ada di versi 5.1 ya. Di versi 5.1 ini teman-teman bisa download, kemudian nanti akan mendapatkan resources-nya ya. Jadi nanti bisa klik ini ya, download ini. Kita nanti akan mendapatkan apa namanya file ya, file atau library-nya gitu kan. Nah, nanti ada
zip ya, nanti teman-teman bisa ekstrak. Oke, bisa di save nanti, di download untuk bootstrapnya. Oke, jadi langkah kedua adalah download bootstrapnya. Oke, setelah di-download kita ekstrak, maka kita nanti akan mendapatkan seperti ini teman-teman. Seperti ini ya, ada dua file CSS, folder CSS, dan juga folder JS. Ya, jadi ini isinya adalah apa namanya rule CSS dan juga JavaScript yang bisa kita apply, kita terapkan di dalam framework Laravel yang sudah kita bangun tadi. Jadi silakan teman-teman copy ya dua file ini ya, kita dapat dua folder ya, dua folder yaitu CSS dan JS. CSS itu untuk tampilannya, JavaScript itu adalah untuk action atau perilaku yang bisa dikerjakan di sisi tampilan. Nah, untuk menerapkan CSS dan JavaScript-nya ini ke Laravel, kita klik kanan copy ya, kita copy lalu kita letakkan di Laravel kita ya. Saya di sini ya, Laravelku ini ya. Nah, letaknya di mana? Kita punya banyak sekali apa namanya? Banyak sekali folder di sini, teman-teman ya. Kalau view di resources, kemudian kalau apa rute kemarin di routes ya kan, migrasi di database, controller di app. Nah, untuk CSS ya dan juga JavaScript kita masuk di folder public. Nah, di folder public ini dipaste di sini. Ya, dua folder tadi ya dipaste di folder public. Jadi langkah keempat adalah letakkan di Laravel pada folder public ya. Jadi kita letakkan di folder public. Jadi di Laravel kita sudah ada CSS dan juga JavaScript untuk apa namanya menggunakan atau untuk menerapkan atau untuk bisa kita gunakan sebagai resources sumber daya mempercantik tampilan web kita yang masih seadanya seperti ini, gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mencoba menerapkan ya apa namanya teman-teman CSS atau Bootstrap tadi di tampilan ini, gitu kan. Nah, berarti kita buka codingan yang di sini ya. Nah, kita ingat codingan ini ada di view ya, di view. Nah, view itu kalau kalian lupa ada di folder resources, kemudian ada di views ya. Kemarin kita sudah punya tampil barang, kemudian tambah barang dan juga form edit ya, yang semuanya ini adalah blade yang digunakan untuk apa namanya? Membangun tampilan ya. Kita akan masuk ke yang ini tadi, berarti tampil barang. Nah, ini adalah coding yang sudah kita buat di YouTube sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya secara sederhana seperti ini. Belum ada sentuhan keindahan sama sekali, gitu ya. Nah, ini adalah murni ya, HTML murni. Jadi belum ada keindahan sama sekali sehingga tampilannya ya seperti ini. Gitu. Nah, untuk itu kita akan menerapkan teman-teman, menerapkan tampilan ini atau menerapkan Bootstrap pada halaman ini. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti berikut ini. Ya, jadi yang pertama, saya tulis di sini ya. Kita buka dulu view kita, ya, view atau blade kita yang akan diterapkan bootstrap-nya. Oke, tadi sudah kita buka di tampil barang ini ya, teman-teman ya, tampil barang blade ini. Nah, langkah pertama, kalian lihat lagi di Bootstrap 5 tadi, ya, yang halaman pas download tadi, ya, yang di close, yang sudah di close buka lagi ya, masuk ke getbootstrap.com.
ya. Kemudian yang di page download tadi, ya di sini ada apa namanya coding untuk menerapkan ya. Ini di sini ya. Ini adalah coding yang digunakan untuk link match atau mengelingkan ya, mengelingkan, menghubungkan ya, menghubungkan kita punya apa namanya Bootstrap ke Laravel kita. Nah ini langsung aja diklik copy seperti ini ya, copy. Jadi langkah keenam adalah copy link perintah ya, HTML untuk link dengan CSS dan juga JS-nya. Ini ada dua baris. Yang atas ini adalah untuk link dengan CSS-nya, yang kedua ini adalah dengan JavaScript-nya. Kita copy dulu, lalu kita paste, kita paste, letakkan di bloknya head. Ya, jadi seluruh resources yang non konten ya, yang bukan kita ngisi konten website kita, itu ada di dalam head. Sementara kalau kontennya ada di dalam body. Ya, dipaste di sini teman-teman. Nah, kita dapat seperti ini, ada dua tadi. Ya, cuman ini nanti kita akan editing ya. Nah, berikutnya kita hapus isi dari link href-nya ini karena ini masih ke nembak ke bootstrap-nya. Padahal kita tadi sudah download ya, download file atau folder JS dan juga folder CSS-nya. Jadi ini dihapus saja isinya. Kemudian yang bagian integrity dan juga cross origin ini kita hapus juga ya. Jadi seperti ini. Ya, ini juga source-nya kita nanti masih menggunakan yang di apa namanya di JavaScript ya. Sorry, tadi yang pertama, maaf teman-teman, yang bagian href ini yang dihapus sampai di sini aja. Ya, jadi menyisakan CSS Bootstrap ini. Nah, kalau yang integrity sama cross originnya dihapus aja nggak masalah. Yang ini source-nya juga sama. Ini mulai dari JS ini. Nah, seperti ini. Kemudian integrity dan juga cross originnya dihapus saja. Kita belum pakai itu. Oke, kalau udah di save. Nah, ini adalah baris 3 dan 4 ini adalah kita menerapkan apa yang sudah kita download tadi ya di mana di public tadi ya, yang sudah kita letakkan di public tadi. Nah, ini CSS dan JS kita di view kita atau di blade kita. Nah, namun kita harus ingat bahwa tembak-tembakan folder ya, mengarah ke folder di Laravel tidak sesimpel kita menggunakan native ya, langsung aja CSS/bootstrap gitu kan. Nah, kita perlu ada apa namanya rute yang kita tulis secara proper di sini. Ya, kalau seperti ini belum bisa ya. Jadi kita harus apa namanya teman-teman tuliskan secara propernya. Ya, seperti apa kita akan kerjakan sama-sama. Baik, caranya adalah di sini href kita seperti biasa ya teman-teman ya. Kita buat kurung kurawal buka dan juga kurung kurawal tutup seperti ini ya, untuk apa namanya menginjeksikan ya, menginjeksikan codingan atau perintah di Laravel kita gitu. Nah, di dalam kurung kurawal kita ketik aset ya, ASSET, lalu buka kurung, tutup kurung ya seperti ini. Kurung biasa ya, lalu kita kasih petik tunggal di dalamnya. Nah, di petik tunggal ini teman-teman silahkan di-cut tadi, yang CSS ini tadi. Ya, yang css/bootstrap.min.css ini di-cut. Kita tuliskan di sini slash dulu gini, baru seperti ini. Ya. Demikian juga yang JavaScript. Jadi kita buatkan double kurung kurawal untuk injeksi, lalu di dalamnya ada aset ya. Lalu kita petik, di dalamnya ada slash, lalu js/bootstrap .bundle.min.js ini kita cut teman-teman, kita letakkan di sini. Nah, artinya
nanti kita akan menggunakan file yang namanya bootstrap.min.cs. Kalian nanti kalau mau editing atau ubah-ubah CSS-nya itu bisa di sini nanti. Ya, kita punya ini ya, bootstrap.min ini. Nah, ini kalau kalian misalnya apa namanya buka ini, ya, nanti akan, nah, nih akan keluar apa namanya CSS-nya ya. Nanti kalian bisa buka pakai editor sehingga nanti bisa gampang untuk diedit. Ini pakai Notepad jadi kelihatan kacau dan rumit sekali. Nah, nanti editing bisa di sini. Ya, saya pernah ngubah-ngubah CSS-nya di Bootstrap ya. Cukup seru teman-teman. Nanti untuk misalnya mau warnanya mau diganti atau apa, nanti kalian bisa lari di sini gitu ya. Cuman untuk kali ini kita nggak usah main-main di CSS dan juga JS-nya dia. Kita langsung menerapkan apa adanya aja, bawaannya aja gitu. Ya, jadi artinya dia nembak file bootstrap.min ini di sini. Gitu ya. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, apakah sudah ter-apply di apa namanya di tampilan kita? Ya, tentu belum ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita buka ya masih sederhana seperti ini ya, berubah. Nah, ini belum belum bagus juga. Karena itu perlu kita terapkan atau kita perlu apa namanya? Ini tadi kan istilahnya baru didefinisikan ya resources-nya. Nah, kita perlu terapkan di apa namanya? Di sintak atau di tagging HTML kita dengan perintah-perintah yang ada di sini. Caranya gimana? Nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Kita masuk ke websitenya Bootstrap, di sana sudah ada dokumentasi cara-caranya, ya. Oke, sini. Nah, pertama-tama teman-teman, kita akan buat ya tampilan kita itu paling tidak seperti yang ada di atas ini, apa namanya ini? Navigation bar-nya ya, navigation bar yang ada di atas. Ini kan belum ada, masih polosan gitu kan di atasnya. Nah, kita mau paling tidak mau terapkan seperti ini. Teman-teman bisa masuk di apa tadi getbootstrap.com. Kemudian kalian maju ke mana ya sebentar. Nah, kalian masuk ke sini teman-teman. Di components ya, di sebelah kiri ini ada navigation bar. Kalian masuk ke components. Kemudian cari yang namanya navbar. Navbar. Navbar ini adalah navigation bar ya. Nah, di navbar ini ada dokumentasi. Kalau kamu mau buat seperti ini, mau buat seperti ini, codingnya seperti apa, gitu kan? Nah, ini contoh ya. Kalian scroll di sini ada yang supported content. Kalau mau bikin seperti ini, ya, bikin seperti ini, codingnya ini. Tinggal copy paste. Dia cukup baik ya. Kalian tinggal klik copy aja nanti udah dapet ya. Karena memang ini tujuannya untuk di copy. Atau kalian mau model seperti ini juga bisa ya. Atau nanti dikasih logo, gambar juga bisa. Atau model seperti ini juga bisa ya. Banyak sekali cara untuk kita atau mau dibuat model ada formnya ini, ada form search-nya gini juga bisa atau seperti ini atau seperti ini. Banyak sekali kombinasi yang bisa kita gunakan atau model seperti ini ya, yang color scheme ini nanti juga bisa diterapkan. Baik, saya akan maju yang paling atas tadi, teman-teman. Kalian bisa naik yang paling atas tadi, yang pertama. Kita mau buat ini. Ya, tentu nanti tidak serumit ini ya kan, gitu. Nah, caranya gimana? Di copy aja nih, di copy, klik copy, gitu. Lalu kita akan paste di view atau di blade kita, gitu ya. Nah, supaya tidak rumit, ya, nanti kan diletakkan di body gini. Ini kita buat jarak dulu, ya. Kita buat jarak. Ini yang apa namanya? Yang konten murni kita di sini. Nah, yang CSS kita buat di sini, ya. Sekali lagi biar tidak rumit. Nah, kita paste di sini, kita dapat seperti ini. Wow, banyak sekali. Betul, banyak sekali. Karena kita nanti akan dapat seperti ini. Nav home link gitu kan. Nih, kalau nggak percaya kalian refresh lah ini. Udah dapat nih. Ya, navbar, home link, dan seterusnya. Sudah dapat kan?
tanpa kita harus ngoding dari nol ya. Kita sudah dapat, oh bikin apa namanya, navigation bar itu sesimpel ini. Tinggal apa namanya, tinggal copy paste saja gitu kan. Ya, cuman kita perlu custom ya. Satu sisi kita copy paste ya, satu sisi kita custom ya. Jadi ini tadi setelah di copy paste jangan lupa di custom. Kemudian nomor 8 berikutnya kita tadi langkah berikutnya adalah kita membuat navigation bar. Navigation bar ya. Tapi ingat jangan lupa di copy plus di custom ya. Kalau tidak di custom maka nanti ya kita dapat apa adanya seperti ini ya gitu. Oke, navbar ini tulisannya nanti ada menu-menunya, kita akan edit sama-sama ya. Wow, luar biasa rumit. Nggak masalah. Ini ada tulisan, di sini ada tulisan yang pertama navbar ini ya. Navbar ini kan berarti ini ya teman-teman ya, tulisan ini. Ini kan istilahnya mereknya ya, merek software kita. Misalnya saya punya nama adalah Tokomart ini ya. Ya, Tokomart ini. Nah, ini kalau saya save, kemudian saya refresh di sini. Nah, ini sudah berubah Tokomart, gitu kan. Nah, menu-menunya kita tidak seperti ini ya, dan tidak semua. Kita simple aja, jadi nanti di nah, ini saya cancel dulu. Oke. Menu yang pertama ada home ya, teman-teman ya. Ini sudah disiapkan nih ya. Kita mau buat kemana, lalu home. Home ini misalnya adalah data barang ya. Data barang. Nah, ini kan jadi data barang. Kemudian yang kedua link. Link ini di sini ya, link. Nah, kalian lihat aja yang di dalam. Jadi misalnya tambah barang. Oke. Ini sampai sini. Ini kan kelihatan ya teman-teman ya. Ini dibuka di sini, tutup sini. Yang lainnya kita nggak pakai, jadi kita hapus saja. Ya, ini sampai di sini. Nah, ini harus agak jeli. Div-nya dibuka berapa kali? 2 kali ya. 1, 2. Berarti kita sisakan 2. Nah, dihapus. Kita punya seperti ini. Jadi ini nanti kalau di refresh ya seperti ini, ada Tokomat, data barang dan juga tambah barang. Cuman ini kan belum bisa diklik ya, kita belum isi linknya dan kita belum custom. Oke, untuk customnya yang pertama kita akan isi linknya ini ya, data barang itu berarti kita ke slash tampil barang ya, tambah barang itu berarti kita ke slash tambah barang gini kan. Sehingga nanti kalau di refresh ini ya kalian bisa lihat tuh status barangnya sudah diklik tampil barang. Dari sini tambah barang, ya larinya ke sini. Oke, linknya udah jalan. Kita custom lagi teman-teman. Lihat ini ya, warna data barang dan tambah barang berbeda. Kenapa? Karena di sini ada kata keyword aktif ya, aktif. Nah ini kan enggak. Nanti kalau ditaruh di sini berarti yang aktif di situ. Oke, kita custom lagi biar lebih oke ya. Yang pakai warna tadi. Nah, pakai warna itu yang ada di bawah tadi, teman-teman. Nah, ini. Kita mau buat warna hitam ini ya. Nah, warna hitam itu codingnya ini, teman-teman. Ya, kita buat nav, tapi kelasnya adalah navbar dark bgdark ya. Navbar kemudian navbar dark dan juga bgdark. Ini kalau mau buat hitam ya, sorry. Nah, punya kita ini kan masih warna default karena di sini pas kita buat navigation bar perintahnya ini ya, dia navbar light dan juga bg light. Nah, kalau kita mau buat yang warna gelap atau dark mode ya, kayak ini, kita ganti dark dan dark gitu kan. Berarti ini lightnya saya ganti DARK, dark. Yang ini juga saya ganti dark ini. Lalu saya save, saya refresh. Nah, jadi warna hitam seperti ini. Kalau kalian mau kasih warna biru, ya berarti nanti diganti dark and primary, gitu kan. Kalau mau di custom dengan warna sendiri,
nanti buat light, kemudian background colornya seperti ini. Tinggal copy paste saja, atau tinggal ikut aja. Gitu ya. Jadi kita sudah punya tokomat, data barang, ya, yang tambah barang kita belum terapkan, kita main di sini dulu. Oke, baik. Setelah kita membahas tentang, nah, kalau kita melihat tampilan seperti ini kan nggak bagus nih. Paling nggak kan tabel ini ada di sebelah mana, ya kan, di tengah atau di sebelah kanan atau di sebelah kiri dan seterusnya gitu kan. Nah, karena itu teman-teman di dalam Bootstrap itu kita kenal namanya grid ya. Grid itu membagi layar menjadi berbagai kolom ya. Teman-teman bisa bisa menuju ke dokumentasi tadi. Kalian masuk ke mana ya, sebentar. Layout ya, di layout kalian cari yang modelnya grid ini. Ya, ada grid system. Ya, grid system tuh simpelnya gini. Jadi tampilan kita itu kita bisa bagi jadi 3 kolom. Ya, contoh ini yang ada di layar Anda, Get Bootstrap ini terbagi dari 3 kolom. Kolom pertama kan yang ini ya, menu di sebelah kiri, kemudian ini kontennya, dan di sebelah kanan ini ada on this page ini. Berarti kita bagi menjadi apa namanya teman-teman, 3 kolom. Nah, yang harus kalian catat ya adalah grid. Di model Bootstrap itu kita totalnya ya ada 12 grid ya. Jadi sini sampai sini itu 12. Pokoknya total harus 12. Nah, kalau ada perintah seperti ini ya, div class container ya, div class row, div class call dan seterusnya ini, berarti ini 1 2 3 dan ukurannya sama. Tadi saya bilang ini totalnya ada 12 grid. Berarti berapa kalau dibagi 3? Ini 4, ini 4, ini 4. Berarti total 12. Jadi dari kiri ke kanan, dari pojok sini ya teman-teman, dari pojok sini sampai pojok sini, tadi saya bilang ada 12 grid. Nah, kalau mau dibuat kolom seperti ini, kolom sama rata, perintahnya seperti ini tadi, maka perintahnya adalah kita akan membaginya rata. Berarti kalau 12 ini 4, ini 4 dan 4. Oke. Kita copy paste ini teman-teman ya, kita copy ini perintah untuk membuat gridnya ini, nanti kita custom sendiri ya. Oke. Ini tadi perintah untuk navbar ya, saya kasih jarak, kemudian saya kasih jarak lagi. Ini adalah untuk gridnya. Grid itu adalah untuk meletakkannya. Jadi ini kalau saya tampilkan di sini, saya refresh. Nah ini ada kolom 1, kolom yang kedua dan juga kolom yang ketiga, gitu ya. Nah ini kan kita custom seperti ini, call. Nah tadi saya bilang totalnya harus 12. Nah ini sebenarnya teman-teman itu gini, 4, ini ada strip 4 gini, strip 4 gini, 4 tambah 4 tambah 4 itu totalnya adalah 12. Nah kalau kita mau membuat model seperti ini tadi, ini kan nggak 4 4 4 ya, paling tidak yang di sini ini lebih kecil, ini lebih lebar, dan ini lebih kecil. Berarti kalau saya mau buat model seperti ini, ya saya mau combine dengan ini 2, berarti berapa? Di sini harus berapa? Kalau biar 12, 8. 2, 8, 2. Oke ya. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Biar teridentifikasi dengan baik. Nah, seperti ini. Kolom 1 dimulai di sini, ini kolom 2 ya, kolom 2, dan ini kolom yang ketiga ada di sini. Gitu. Nah, kita mau meletakkan tabel ini teman-teman, itu di kolom 2 sini. Di kolom 2 sini. Jelas ya? Oke. Kalau gitu perintah tabel ini kita letakkan di sini, kolom 2 ini. Di bawahnya sini. Ya, di sini. Nah, disinilah nanti kita akan meletakkan tabel yang murni kita buat. Lah mana? Ini tadi. Nah, karena itu tabelnya ini di cut ya, dipindah. Tabel yang murni tadi di cut, dipindah.
ditaruh di sini ya. Nah, seperti ini. Biar rapi ya, saya paste dan indent. Ini kalau sudah saya refresh, nah ini tabel saya akan pindah di kolom yang kedua. Kolom 1, kolom 3 saya tidak ada isinya. Gitu. Jelas ya, teman-teman? Nah, berikutnya ini kolom 2 ini kita ganti ya, judulnya dengan data barang gitu. Ini sementara kita biarkan dulu, nanti kita hapus kalau kita sudah selesai aja, supaya kita nggak bingung. Kalau kita mau meletakkan di sini, itu nanti di mana gitu ya. Ini untuk identifikasi aja. Oh, kalau mau letakin di kolom 1 ya di sini, ini di kolom 2 di sini, gitu ya. Nah, ini saya tulis misalnya saya pakai heading aja. Heading berapa ya? Heading 5 gitu ya. Data barang. Ini. Nah, ini ada tulisan data barang. Nah, sebelum data barang, kita kenal kayak apa namanya teman-teman, model breadcrumb ya. Breadcrumb itu seperti apa namanya, misalnya saya masuk ke submenu ini gitu kan, itu keluar di apa namanya, di status atasnya gitu kan. Kita bisa lihat nih ya di sebelah mana tadi, komponen. Nah, ini ada breadcrumb ini. Breadcrumb. Nah, seperti ini loh maksudnya. Kita akan masuknya ke data barang, lalu data barang gitu kan. Nah, nanti beda cerita kalau saya masuk ke data barang, bagian edit, dan juga bagian delete, ya, atau nanti menu tambah barang. Jadi nanti kita buat seperti ini, ya. Apa namanya? Sub-sub menu. Nah, itu namanya kalau di istilah kita namanya adalah breadcrumb ini, ya. Oke, kita copy dulu yang mana? Yang atas sendiri ini ya, breadcrumb-nya ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita copy. Kita letakkan di sini, kolom 2 sini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tulisannya adalah data barang. Gitu. Biar lebih oke gitu ya. Nah, ini nanti ada tulisan data barang. Oke, ini kolom 2-nya kalau mau dihapus boleh, tapi kalau sebagai identifikasi dulu untuk desain nggak masalah. Oke ya, jadi ada data barang. Nah, nanti ini akan keluar sub-subnya kalau kita nanti klik edit dan juga delete, gitu ya. Nah, berikutnya kita mau desain tabel kita ya, biar tabel kita lebih cantik. Nah, kita masuk ke sini lagi, ketik aja di sini table gitu kan. Nah, table. Nah, ini ada banyak sekali nih teman-teman desain table ya. Kalau kalian mau buat tabel seperti ini, perintahnya ini. Kalau mau buat seperti ini dengan warna-warninya, nah ini tinggal lihat aja kelasnya. Kalau mau di default ya default ya. Kalau dibuat warna biru ya nanti kasih aja pas kelasnya table class, table primary dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, saya mau, nah ini mau model dark mode juga bisa ya. Model ini apa ini? Warna hijau seperti ini juga bisa atau seperti apapun ya. Banyak sekali apa namanya? Kelas-kelas yang bisa kita terapkan di dalam kita membangun tabel ya. Saya mau pick salah satu aja teman-teman. Misalnya saya mau ambil yang mana ya? Yang ini aja ya. Yang strip raw, jadi warnanya berubah-ubah. Nah, ini saya copy aja langsung kelas table strip. Ini saya copy. Ini letakkan setelah keyword table. Nah, tabelnya mana? Ini. Table border 1. Nah, ini saya ganti dengan nih. Kelas table strip. Lalu saya refresh. Nah, udah jadi seperti ini. Jauh lebih bagus kan daripada yang tadi. Ya, ini kalau kita nggak pakai apa namanya, nggak pakai bootstrap, aduh, mikir kayak gini susahnya minta ampun. Aduh, gimana biar warnanya selang-seling gitu kan.
Nah, jadi kita bisa gunakan itu. Nah, terus ini biar atasnya ini misalnya warnanya tidak sama dengan ini ya, kita juga bisa gunakan misalnya yang model apa ini teman-teman, model gelap tadi atau warna-warni tadi. Oh ini yang di atas ya, saya mau model yang dark gitu kan, dark ini. Nah, berarti saya masuk ke TR nih ya, TR kelasnya adalah table dark ya. Jadi baris itu nanti saya akan terapkan yang dark. Gimana di sini? Gitu. Ini dikasih kelas table dark. Kelas itu berarti kita menerapkan ya. Jadi ya seperti ini. Kode barang. Oke lah, udah oke ya. Artinya sudah enak dilihat gitu. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat tombolnya ini biar nggak monoton seperti link biasa gitu ya. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Sebenarnya kalian nggak usah search, langsung klik apa ini utility atau komponen itu nggak masalah gitu ya. Misalnya saya masuk ke button ini ya teman-teman ya, button atau tombol. Nah, kamu mau bikin warna apa gitu kan? Misalnya saya mau buat seperti ini untuk tombol edit dan delete kita ya. Misalnya saya mau pakai yang apa namanya? Kalau edit itu biasanya kuning misalnya, warning ini, warning ya. Berarti saya cari yang warning ini. Nah, ini kelas BTN warning ya. Ini saya copy, lalu saya letakkan di linknya sini teman-teman ya. Ahref ya kan. Setelah ahref saya tambah ini kelas sama dengan, nah oh sudah tadi ya, sorry, langsung di paste aja kelas BTN warning. Nah, kemudian yang delete misalnya danger, mau saya kasih warna merah. Ya, berarti saya copy ini. Kelas BTN danger. Nah, dangernya ini saya letakkan di sini. Dah, di save. Kita coba lihat. Nah, udah jadi. Sudah jadi ya, edit delete-nya lebih oke di sini, gitu kan? Oke. Nah, dokumentasi yang lain bisa Anda lihat kalau mau dibuat seperti ini ya. Artinya ketika mouse-nya baru menuju ke dia baru dikasih warna bisa ya, atau nanti mau di model-model yang lain itu bisa. Jadi teman-teman bisa mau di model disable seperti ini juga bisa ya. Banyak sekali artinya eh, dokumentasi yang bisa kita terapkan untuk tampilan kita. Ya, paling tidak ini sudah oke ya. Kita bisa edit dan juga bisa delete ya. Cuma ini kalau diklik edit nanti, nah belum ya. Ini baru kita ngedit yang di sini. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk kita menerapkan CSS dan juga JavaScript di tampilan kita. Oh ya, sorry, kolom 1, 2, 3-nya saya hapus saja ya biar lebih oke, biar lebih bagus tampilannya. Jadi ini saya hapus, ini saya hapus, ini juga saya hapus. Nah, ini kan. Nah, dengan demikian kita bisa melihat ya web yang kita buat ya dibandingkan yang tadi misalnya yang masih model seperti ini ya kan jauh lebih baik dan lebih cantik dan nggak perlu effort ngoding yang wah gimana gitu kan. Yang penting apa tombol copy paste kita, fungsi copy paste kita lancar jaya, apa namanya tidak ada masalah, itu tidak ada apa-apa gitu ya. Oke. Kita mau coba lagi sekarang, kita mau terapkan di yang ditambah barang ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini baru yang tampil barang. Nah, nanti yang ditambah barang ini juga kita bisa terapkan ya. Nah, konsisten dengan yang ditampil barang ini tadi ya, nanti paling atas kita buat apa ini namanya? Navigasi barnya, kemudian kita buat gradingnya, kita buat breadcrumb-nya dan terakhir kita custom form kita dengan tampilannya. Ya, kita sekarang masuk ke ini blade-nya atau view-nya tambah barang ya. Di Laravelku
resources, view, tambah barang.blade. Nah, ini masih polosan seperti ini. Kita akan copy paste yang dari sini ya. Yang paling atas link atau yang menghubungkan dengan resources kita letakkan di head-nya sini. Seperti ini, teman-teman. Kemudian navigation bar-nya, ini nav-nya kita copy. Gini, copy. Oke, biar nggak bingung seperti biasa tadi, saya kasih jarak ya. Saya paste di sini, teman-teman. Toko-mart, tapi ingat link yang aktif bukan data barang, tapi saat ini tambah barang. Sehingga tulisan aktifnya ini saya cut, saya pindah di sini. Gini. Kita coba ya. Nah, ini udah konsisten ya. Ini tadi paling tidak navigation bar-nya sudah konsisten. Sekarang kita tinggal terapkan ini semua. Oke, langkah kedua kita membangun grading-nya. Grid tadi ya, dengan konsep yang sama. Berapa tadi? 282 ya. Kita masuk ke dokumentasinya Bootstrap lagi. Di layout, masuk ke grid. Nah, lalu ini kita dapat ini, kita copy. Kita copy, lalu kita paste di sini. Kasih jarak biar nggak bingung. Seperti ini. Tadi kolom berapa? 2. Ini kolomnya 8. Ini kolomnya 2. Nah, kita akan kerjakan di kolom 2 ini untuk form kita. Ya, jadi kita sudah bangun gradingnya. Di kolom 2 inilah letak form kita. Berarti harus kita pindah ya. Oke, di kolom 2 ini kita akan pindah ini, teman-teman. Sekian baris simple ini kita cut, letakkan di sini. Gini. Gini. Terus tadi sebelum kita buat di apa namanya breadcrumb-nya, kita buat H berapa tadi? H5 ya. H5. Tambah barang. Gini kok. Nah, ini sudah pindah di tengah, tinggal kita rapikan aja gitu ya. Tambah barang. Breadcrumb-nya kita copy aja dari yang di apa? Tampil barang tadi ya. Yang breadcrumb tadi mana? Nah, ini breadcrumb, saya copy, saya letakkan di atasnya H5 tadi. Nah, di sini ya, di bawahnya kolom 2. Oke. Edit, paste and indent. Ini tambah barang. Oke. Setelah tambah barang, teman-teman kita akan bangun form kita biar rapi, gitu kan? Ya, form kita biar rapi. Ya, tadi saya pastikan dulu breadcrumb-nya jalan. Nah, ini breadcrumb-nya jalan. Berikutnya kita akan buat form. Nah, form itu di mana? Kalau kalian susah cari ya, ketik aja form ini. Nah, ini adalah dokumentasi untuk kita membuat form ya. Contohnya ini email, lalu kotak, password kotak. Nah, model apa namanya? Model Bootstrap itu kita biasanya tulis apa labelnya itu di atasnya. Kalau ini kan masih di mana kiri kanan gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya nanti kalau tampil di handphone itu nggak dua kolom ya, karena kita punya handphone kan apa tampilan terbatas. Jadi kita ambil ini aja ya, email password gitu. Nah, caranya gimana teman-teman? Kita lihat dulu di sini. Ini kalau mau bikin tuh seperti ini. Nah, kita lihat di sini form, kemudian ada div 1 ini untuk bikin kotak yang ini. Lalu yang ini untuk yang password ini. Yang ini untuk yang checkbox ini. Dan yang ini adalah untuk yang buttonnya. Ya, kita copy satu dulu aja. Satu blok div ini. Untuk buat satu paling tidak satu, nanti tinggal kita applying ya. Ini saya copy. Kemudian kan di sini ya.
Oke, ini saya kasih jarak dulu teman-teman. Sekali lagi dikasih jarak biar aman. Sorry, edit paste and indent. Ya, kita punya model seperti ini. Yang pertama label, label email address. Itu berarti untuk bikin tulisan ini, email address. Nah, ini kita ganti dengan kode barang ya. Di sini toh, kode barang. Nah, lalu input type, kalau ini email, input type-nya kita gunakan tag aja teman-teman. Karena kalau number, eh, number itu nanti kita nggak bisa ketik angka. Ini kita nggak bisa. Ini aku pencet keyboard saya, agak di disable gitu kan. Jadi lebih ke model apa ini, numeric up and down gitu kan. Cuma nggak apa-apa, kita coba dulu aja kalau kita tetap pakai number ya, biar konsisten dengan ini. Berarti ini saya copy aja. Ini di copy. Saya paste di sini, replace yang email ini. Gini. Ya. Nah, ini keterangan yang ada di bawah, yang tulisan will never share your, ini nggak usah ya, dihapus aja. Gini toh. Bisa coba ya. Nah, ini kan kode barang. Oh bisa, berarti di keyboard bisa, nggak masalah. Oke, no problem, kita pakai number. Nah, berikutnya kita buat yang nama dan juga harga barang ya. Gampang, tinggal di dua ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Yang ini jadi nama barang. Lalu type-nya dan name-nya kita copy, menggantikan yang ini. Ini toh. Terus ini juga kita copy lagi untuk yang harga barang. Harga. Lalu type-nya dan name-nya kita copy paste atau kita replace-kan di sini. Oh ya, sampai sini tadi ya. Tadi kepanjangan. Sorry. Ini type, ini tadi type. Nah, ini name-nya kedobelan tadi. Ini saya hapus. Type, number, name, class, bla 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 bla. Ini tiga ini sudah nggak kita pakai, saya hapus ya. Terus terakhir tadi untuk bikin button, button langsung aja, tambahi kelas. Kelas BTN primary. Primary itu warna biru ya teman-teman ya. Jadi ini value tambah, saya paste di sini. Udah nggak usah pakai BR. Ini saya cut, masukkan di dalam div sini. Ini ya. Coba saya refresh. Nah, ini jauh lebih oke, cuman ini jaraknya ya. Jaraknya berarti kita harus buat apa biar jaraknya ada. Oke, ini tadi biar rapi kita tambahkan div ya. Gini, kita try dulu, kita coba-coba dulu. Slash div. Enggak ngefek ternyata. Udah kepepetnya kasih BR gini nggak masalah lah. Nah, gini. Ya, jadi kita bisa inputkan dengan tampilan yang jauh lebih baik. Ini kolom 1, 2, 3-nya saya hapus dulu biar lebih elegan dan cantik. Ya. Oke, ini di save. Nah, seperti ini teman-teman. Saya coba dulu ya. Saya masuk ke nomor 4 ya, kode barang 4. Misalnya namanya ini apa? Apple ya. Apple harganya misalnya gini.
Oke, apakah masuk di sini? Ya, masuk ya. Berarti tampilannya tidak mengubah atau merusak algoritma untuk insertnya. Ya, kita punya dua tampilan yang cukup baik ini, teman-teman, untuk yang apa namanya data barang dan juga yang tambah barang ya, atau menampilkan barang dan nambah barang. Nah, kita belum punya yang untuk edit ya. Yang edit ini, nah seperti ini berarti nanti kita buat mirip-mirip seperti ini ya. Oke, kita buat yang ini apa namanya kemarin, form edit ya di Blade kita ya. Nah, ini form editnya ini kita akan combine dengan yang di sini, teman-teman. Nah, semua nanti ada berbagai perbedaan, terutama di breadcrumb-nya ya. Ini saya copy, ya, saya paste di sini untuk yang edit. Seperti ini. Kemudian dikasih jarak ya, dikasih jarak. Kita buat yang navbarnya. Nah, navbarnya berarti kan yang edit itu ada di menunya data barang ya, di sini ya. Kan ini masih masuk menu data barang, bukan yang tambah barang. Berarti yang link aktifnya adalah data barang. Saya ngambil yang di tampil barangnya aja, copy paste dari sini. Gitu. Copy paste dari sini, lalu saya paste di sini, teman-teman. Saya paste di sini. Saya refresh. Ya, seperti ini toh. Lalu setelah itu kita buat apa namanya? Gridnya ya. Gridnya kita ngopi dari dokumentasi aja biar enggak kecampur dengan yang ada di sana tadi ya. Masuk di layout ya. Layout grid. Kemudian ini saya copy. Saya paste di sini. Tadi berapa? 2, 8, 2. Saya hapus kalian aja. Ini juga saya hapus. Saya ganti dengan H5. Edit barang. Lalu form ini saya cut, pindah di sini. Ya toh? Nah, seperti ini. Nah, paling tidak seperti ini ya. Nanti ada breadcrumb di atasnya. Kita breadcrumbnya abaikan dulu. Kita custom dulu apa namanya form kita supaya bagus ya. Supaya cepat kita ambil yang sampelnya ditambah barang tadi, teman-teman. Ya, kita punya ini tadi, div tadi, div yang ada di form tadi. Kita copy. Nah, ini dengan pakai for each ya. For each berarti kita letakkan di dalam for each ini, di sini seperti ini. Cuma nanti isinya kita custom. Kode barang ini saya copy dari name sampai value-nya, name sampai value. Ini kan tadi kita sudah punya type ya, type-nya number. Nah ini di sini saya replace ya, value-nya adalah yang dari for each-nya. Kemudian yang nama barang saya copy dari name-nya sampai value-nya. Ya ini skill copy paste kita akan diuji di sini. Saya paste di sini ya. Gini. Terus yang ini juga sama. Ini di harga barang. Saya paste di sini. Terus value-nya ini tadi tombolnya jadi edit. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Semoga tidak ada masalah. Ini saya cut dulu. Kita refresh. Oh, keliru. Sorry. Kita lihat lagi teman-teman. Kelihatannya kita keliru ini. Ini value-nya belum ada petiknya. Petik kutub. Sorry.
tidak seimbang jadinya. Dibuka pakai kurung, ditutup pakai kurung, itu kan. Coba lagi ya. Nah ini satu laptop 5.000 ya, edit barangnya. Misalnya laptop ini harganya mau saya ganti 6.000. Belum berubah ya. Oh ya sorry, tadi yang apa input tab hiddennya belum ikut ke cut ya, ikut kepotong ya. Ini saya taruh di sini teman-teman ya, input type hiddennya. Ini jangan lupa keywordnya, pantesan tadi diedit nggak bisa. Ini yang tadi 3 tadi saya hapus ya, kode, nama, dan harga dihapus. Nah cuman yang apa hidden untuk ID-nya jangan lupa, nanti nggak bisa diedit ya. Kita coba edit yang handphone ini ya, misalnya dari 2.000 menjadi 6.000. Nah ini udah bener 6.000 ya. Apple-nya ini misalnya mau diganti jeruk gitu, edit. Nah ini udah ganti jeruk. Oke. Baik, nah di edit ini kita harus tampilkan breadcrumb ya, data barang, lalu nanti slash edit barang gitu kan, dan nanti bisa navigasi di sana. Oke, berarti kita masuk ke breadcrumb tadi ya teman-teman ya, di komponen breadcrumb, kita copy yang ini, home dan library. Home dan library yang mana ini ya. Nah ini breadcrumbnya kita pakai ini, saya copy, kemudian saya paste di atasnya H5 tadi ya, di sini kan berarti. Edit, paste and indent, ini slash apa tadi, tampil barang, ininya data barang. Yang ini page aktif kita adalah edit barang ini, jadi navigasinya lebih enak nanti. Tampil barang, oke. Begitu saya mau edit, nah ini keluar di sini, ini sedang aktif edit barang, tapi saya nggak jadi ngedit ya, berarti tinggal diklik data barang ini tadi, lari ke sini lagi gitu kira-kira. Nah untuk yang delete kemarin kan kita nggak pakai tampilan apa-apa ya, ini langsung ke hapus gitu, jadi kita nggak main CSS-nya gitu kan. Cuman nanti teman-teman buat yang apa namanya, yang confirmation itu ya, di, are you sure to delete this item atau bagaimana, nanti kita buat seperti itu. Oke, dari sini teman-teman kita bisa belajar ya dengan memanfaatkan apa namanya, framework Bootstrap, tampilan kita menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bagus tanpa kita harus membangun dari nol ya. Jadi ini Laravel dengan menerapkan Bootstrap framework. Oke, saya harap kalian semakin tertarik ya. Kalian nanti explore semua komponen-komponen di sana ya. Banyak sekali komponen-komponen yang bisa kita gunakan dalam membangun front end atau UI kita. Oke, salah satu kelebihannya tadi saya katakan responsif ya. Ini coba kalau kita buka di layar yang lebih kecil ya, seperti ini. Ini keluar apa namanya, di drop down menu jadian ya, tambah barang juga tidak ada kekacauan saya pikir. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita pada kali ini, yaitu applying Bootstrap framework into the Laravel framework. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau discuss, kita bisa discuss lebih lanjut lagi. Saya sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Semangat dan selamat mencoba ya.